Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Miss akan menyampaikan materi pembelajaran IPA kelas 8 bab 9 bagian 2, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem dan juga mekanisme pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita akan melanjutkan, yaitu tentang frekuensi pernapasan. Orang normal itu bernapas 12 sampai 15 kali per menit. Kemudian frekuensi bernapas itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga frekuensi bernapas lebih banyak. Dan semakin cepat tubuh beraktivitas, maka cepat pula frekuensi pernapasannya. Saat menahan napas beberapa saat akan membuat kita terengah-engah, sehingga frekuensi pernapasan akan meningkat. Dan ketika kita berada di ruang yang sempit, serta kekurangan oksigen juga dapat menyebabkan frekuensi pernapasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen lebih banyak. Kemudian pada bayi dan balita itu memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi sedang berkembang, sehingga butuh pasokan oksigen yang lebih banyak. Berikut ini adalah volume udara pernapasan paru-paru pada manusia. Di sini dalam keadaan normal itu 0,5 liter volumenya, kemudian inspirasi maksimum 4,8 liter, ekspirasi maksimum 4,8 liter, udara residu 1,2 liter, dan kapasitas vital paru-paru volumenya 4,8 liter. Selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit sistem pernapasan. 1. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Selain menyebabkan radang pada paru-paru, penyakit ini juga menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan juga karbon dioksida. 2. Pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan juga jamur. Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. 3. Bronkitis. Bronkitis menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus, dan penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Selanjutnya yang keempat yaitu asma. Asma menyebabkan penyempitan pada saluran pernapasan. Penyakit ini juga dapat dipicu oleh adanya alergi. Yang kelima yaitu emfisema. Emfisema itu menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan juga karbon dioksida. 6. Kanker paru-paru. Penyakit ini menyebabkan sel-sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Bagi perokok, itu memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan perokok. Yang berikutnya adalah pernapasan buatan. Pernapasan buatan itu sangat penting untuk menolong orang yang berhenti bernapas akibat kecelakaan, misalnya tenggelam atau pingsan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pernapasan buatan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan korban dalam keadaan terlentang. Letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengahnya, kemudian letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Posisi sikut harus lurus dan bahu berada tepat di atas lengan. Dan kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Selanjutnya, tekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per sekon.
Saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan saja. Kemudian periksa apakah sudah terlihat tanda-tanda korban bernapas atau bergerak. Jika belum, lanjutkan proses ini hingga tenaga medis datang, yaitu dengan kecepatan 100 tekanan per menit. Dan kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernapas dengan normal atau belum, dan dengan cara melihat gerakan dadanya, serta dekatkan telinga dan pipi kamu ke hidung dan mulutnya. Jika belum dapat bernapas dengan normal, lakukan pernapasan buatan dengan metode mulut ke mulut. Demikianlah materi yang dapat Miss sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.